Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Pada kesempatan kali ini sudah jelas dan pasti saya akan membahas review hasil pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi yang berhasil ditahan imbang oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-1 ya. Dan yang paling menarik sebetulnya adalah ternyata Timnas Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu ya lewat Ragnar Orat Mangun pada menit ke-19. Nah, kemudian dibalas oleh pemain Arab Saudi pada menit ke-45 lebih 3 menit. Nah, yang menarik adalah taktik yang digunakan oleh kedua pelatih ya. Robert Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi ternyata menerapkan formasi 3-5-2 di mana dia menempatkan pemain cukup banyak di lini tengah dan tentu menempatkan satu jangkar, tapi yang kemudian ditarik oleh beliau di babak pertama karena tidak proper ya, tidak prima penampilannya. Nah, tetapi kemudian taktik daripada Robert Mancini ini di lapangan cukup baik, terutama di babak kedua karena mampu merusak game plan yang diberikan oleh Sintayong kepada para pemain Timnas Indonesia. Oke, sebelum jauh ke sana, kalau kita lihat statistik pertandingan, Arab Saudi jelas menguasai pertandingan kurang lebih sebesar 66% ya berbanding 34 atau 39% bagi Timnas Indonesia. Tetapi bagi Arab Saudi dengan ranking FIFA mereka di atas 60 ya 56, itu menurut saya cukup mengejutkan ya. Kalau dalam bahasa komentatornya itu kan Arab Saudi sedang tidak baik-baik saja. Terbukti bahwa permainan mereka sangat tidak bagus gitu. Untuk sekelas tim Arab Saudi yang kita tahu beberapa kali ikut Piala Dunia dan termasuk juga tim elit untuk di kawasan Asia. Jadi untuk Indonesia yang peringkat ranking FIFA-nya di 134, melihat pertandingan tadi malam sangat luar biasa sekali. Bukan hanya bisa mengimbangi, bahkan hampir saja kita bisa menang ya, merebut 3 poin di kandang lawan. Nah, di Timnas Indonesia sendiri terutama di babak pertama bermainnya sangat disiplin menurut saya ya. Compact footballnya sangat bagus ketika fase attackingnya rapi, fase defendingnya juga oke, 5-4-1 itu berjalan di atas lapangan. Meskipun ketika masuk ke babak kedua terlihat bahwa para pemain kita mulai kelelahan sehingga game plan pun mulai agak tidak berjalan dan dirusak. Di sisi lain karena memang Timnas Arab Saudi sendiri terlihat memang mengincar kemenangan pada pertandingan kali ini. Walaupun mereka cukup kesulitan untuk masuk ke sepertiga area pertahanan kita gitu ya. Karena apa? Karena tadi para pemain kita begitu disiplin di dalam menerapkan taktik terutama di babak pertama, tapi faktor kelelahan, kemudian faktor intensitas yang semakin tinggi yang diterapkan oleh Timnas Arab Saudi itu yang kemudian membuat pertandingan di babak kedua itu sangat tidak seimbang ya. Kita benar-benar digempur, bahkan hampir saja kita kemasukan gol lewat gol penalti ya akibat kesalahan dari Martin Paes ya. Ini laga debutnya, tetapi juga selain melakukan blunder, beliau juga melakukan satu penyelamatan yaitu menggagalkan penalti dari kapten Timnas Arab Saudi. Nah, ini menurut saya adalah start yang baik bagi Timnas Indonesia, bagi Sintayong. Di saat kalau kita lihat ketatnya pertandingan di grup ini, bagaimana kita melihat Jepang bisa membantai Cina dengan skor yang mutlak 7-0, kemudian Bahrain juga ternyata berhasil menang dan mengalahkan Australia yang salah satunya diunggulkan untuk masuk ke Piala Dunia ini akan memberikan asa yang luar biasa bahwa ternyata tim yang diunggulkan bisa dikalahkan, kemudian tim yang juga dianggap berat bisa diimbangi. Nah, masalahnya ketika sekarang kita akan bertanding melawan Australia, nah ini harus benar-benar diperhatikan. Meskipun kita bermain di kandang, nah Australia jelas akan mengincar kemenangan karena di laga sebelumnya mereka harus kehilangan poin di kandang sendiri. Nah, ini jadi masalah. Jadi Coach Sintayong dalam hal ini harus benar-benar menerapkan taktik yang disiplin bagi para pemainnya sekaligus meramu kira-kira siapa nanti yang akan diturunkan di laga selanjutnya. Memang realistisnya kita hanya bisa menahan imbang Australia karena targetnya ketika kita melihat komposisi di grup
saya rasa yang paling realistis itu adalah mengincar kemenangan itu melawan Cina ataupun melawan Bahrain ya. Untuk Jepang termasuk Arab Saudi dan Australia memang agak berat untuk kita ya. Tapi dengan start yang bagus ini, bagaimana Sintayong bisa mengunci permainan daripada Arab Saudi, ini memunculkan asa yang luar biasa. Dan ya mudah-mudahan gitu ya, kelemahan-kelemahan elementer daripada timnas Indonesia bisa diperbaiki, terutama ketika lawan mencoba memancing emosi, lawan mencoba merusak ritme permainan kita ya dengan terus membolak-balik bola ke kiri ke kanan, sehingga kekompakan tadi, kepadatan di semua lini itu bisa kemudian renggang dan itu bisa dimanfaatkan. Itu yang kita lihat di pertandingan babak kedua itu mulai bisa dieksploitasi ya, sehingga beberapa kali banyak bola itu yang masuk ke kotak penalti gitu ya. Beda dengan pada babak pertama masih minim sekali ya peluang-peluang yang dihasilkan oleh tim Arab Saudi. Oke, barangkali itu ya. Selamat untuk timnas Indonesia, untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan mudah-mudahan mimpi Garuda terbang di Piala Dunia ini bisa tercapai tanpa harus ke round 4 ya. Mudah-mudahan mungkin Jepang dengan Indonesia ataupun siapapun lah ya, yang penting Indonesia mudah-mudahan bisa masuk ke peringkat kedua sehingga kita harus bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Kalaupun tidak ya mudah-mudahan masuk ke peringkat 3 atau 4 sehingga masih ada kesempatan di round keempat nanti, walaupun tentu kesempatannya lebih sedikit lagi. Sementara itu teman-teman, semoga bermanfaat.